Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan kasus kedudukan hak waris anak di bawah umur yang kedua orang tuanya melakukan perkawinan campur. Nama saya Zalza Junior Edla dengan NPM 21120111117. Untuk kronologi kasusnya ialah Suwita Motiram WNI dulu pernah menikah dengan WNA asal Hong Kong yang bernama Ratan Ladaram di luar negeri dan telah bercerai pada putusan Pengadilan Negeri Hong Kong. Bahwa Suwita Motiram setelah menjadi WNI tidak pernah mendaftarkan perkawinan, perceraian hingga kelahiran anaknya di pencatatan perkawinan di Indonesia, sehingga ia masih menjadi warga negara yang berstatus lajang. Bahwa Suwita Motiram telah meninggal dunia dan pada surat keterangan warisnya, ahli warisnya ialah saudara kandungnya yang bernama Kamles dan Johnny Motiram yang merupakan warga negara Indonesia. Bahwa Sunes Ratan yang merupakan anaknya ialah seorang warga negara asing, bukan warga negara Indonesia. Oleh karena itu tidak bisa diberlakukan atas hukum waris yang berlaku di Indonesia. Titik taut primer di sini adalah status kewarganegaraan, di mana Ratan seorang kewarganegaraan Hong Kong dan Suwita merupakan seorang kewarganegaraan Indonesia. Sedangkan yang menjadi titik taut sekunder adalah tempat terjadinya perbuatan melawan hukum, yaitu di Indonesia. Kualifikasi. Yang pertama, kualifikasi hukum. Ratan adalah warga negara Hong Kong yang tunduk dengan hukum Hong Kong, sedangkan Suwita merupakan warga negara Indonesia yang tunduk dengan hukum Indonesia. Yang kedua, kategori fakta. Adanya bukti perbuatan melawan hukum dari tindakan Suwita yang tidak mendaftarkannya, bukti perkawinan, perceraian, hingga anak yang dilahirkan pada kantor pencatatan perkawinan di Indonesia. Teori hukum. Untuk teori lex ori, diketahui dari kronologi kasus tadi bahwa penggugat Sunes menjatuhkan gugatan di PT UN Jakarta, jadi merupakan kewenangan pengadilan di Indonesia. Untuk teori yang kedua yaitu teori lex causa, karena perbuatan hukum yang terjadi di Indonesia, maka hukum yang dipakai adalah hukum Indonesia. Pada kasus ini, maka jika anak yang terlahir dari perkawinan campuran dan mempunyai kewarganegaraan ganda tersebut mewarisi harta dari kedua orang tuanya, maka akan menimbulkan permasalahan hukum karena status anak tersebut sebagai warga negara asing dan juga sebagai warga negara Indonesia. Hasil putusan bahwa berdasarkan pasal 21 ayat 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 UU PA yang mengatur tentang hak waris atas perkawinan campuran, bahwa berdasarkan aturan yang dimaksud artinya saudara Sunes Ratan sebagai warga negara asing dapat mewaris tanpa wasiat. Namun dalam jangka waktu 1 tahun harus melepaskan hak itu. Pelepasan hak itu dapat dilakukan dengan menjual hak milik yang diperolehnya kepada pihak lain. Sekian penjelasan dari saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.